Apa jadinya jika pria yang paling kau percaya diam-diam menyimpan rahasia paling menyakitkan? Komisaris Surya, seorang polisi tua yang dihormati, ternyata menjalani dua kehidupan. Di satu sisi, ia adalah suami dari Ratna yang setia menanti di rumah sederhana. Di sisi lain, ia terjerat hubungan terlarang dengan gadis muda bernama Nadia hingga kehamilan yang tak bisa disembunyikan lagi. Ketika kebenaran akhirnya terkuak, satu persatu, sisi kehidupannya mulai runtuh. Klik tombol subscribe dan pastikan kamu tidak melewatkan satu detik pun dari kisah penuh pengkhianatan, luka batin, dan pilihan yang memecah keluarga. Apakah cinta bisa bertahan setelah kepercayaan dihancurkan? Dan siapa yang akan bertahan saat semuanya terbuka? Saksikan episode 1, Dosa Tersembunyi di Balik Seragam. Suasana pagi di gang sempit yang masih basah oleh hujan malam sebelumnya. Komisaris Surya melangkah keluar rumah dinas dengan map kulit di tangan dan wajah muram. Seorang tetangga tua melirik diam-diam dari balik jendela bambu, memperhatikan langkahnya. Di dalam rumah, Ratna menyapu lantai dengan gerakan lambat dan tatapan kosong. Suara motor menjauh terdengar pelan saat Surya meninggalkan gang tanpa menoleh. Surya berhenti di warung kopi kecil dekat pos polisi. Ia duduk di sudut, menyendiri, memesan kopi tanpa gula, matanya menatap kosong ke jalanan. Nadia muncul dari arah seberang, berjalan cepat dan langsung duduk di sebelahnya. Mereka tak berbicara, tapi sorot mata Nadia penuh tekanan, sementara Surya tampak gelisah. Seorang pedagang rokok memperhatikan mereka dari kejauhan, mengerutkan dahi. Di kamar sempit kos-kosan Nadia, lampu kuning temaram menyinari ranjang kecil dan tas berserakan. Nadia berdiri di depan Surya sambil memegang tespek dengan tangan gemetar. Wajah Surya mendegang. Ia mendekat tapi tidak menyentuh Nadia. Di luar kamar, suara anak kecil bermain terdengar samar-samar. Nadia menunduk dan meletakkan tespek di atas meja plastik dengan pelan. Di pasar tradisional, Ratna berbelanja sambil sesekali menyapa penjual dengan senyum pura-pura. Ia menerima komentar samar dari pedagang tentang suaminya yang terlihat akrab dengan wanita muda. Matanya berkaca-kaca saat membayar, namun ia tetap mengangguk sopan. Setelah belanja, ia duduk sebentar di tangga masjid, menarik napas panjang. Ratna melihat ke arah langit mendung sambil menggenggam plastik belanjaan erat-erat. Nadia berdiri di depan rumah Ratna dengan ragu-ragu. Ia memakai baju longgar dan wajahnya pucat, membawa amplop di tangan. Ratna membuka pintu perlahan, terkejut melihat Nadia berdiri di sana. Mereka saling menatap dalam diam. Suasana tegang menyelimuti udara. Ratna mempersilahkan Nadia masuk tanpa sepatah kata pun. Di ruang tamu sempit, Nadia duduk di ujung kursi sementara Ratna duduk tegak di depannya. Dan dia mengelurkan amplop berisi hasil USG, tangannya gemetar. Ratna mengambilnya perlahan, membaca dengan napas terputus-putus. Wajahnya pucat. Lalu ia berdiri dengan kasar menjatuhkan kursi ke belakang. Nadia terkejut dan mundur, wajahnya ketakutan. Surya pulang sore itu dan mendapati suasana rumah hening namun menegangkan. Ia meletakkan mapnya di meja dan memanggil Ratna, tak ada jawaban. Di dapur, Ratna duduk sendiri dengan mata merah dan tangan gemetar. Nadia sudah tidak ada di rumah. Surya mendekat tapi Ratna tak menoleh, hanya menatap dinding kosong. Di kamar tidur, Ratna mengeluarkan foto pernikahan mereka dari laci tua. Ia menatapnya lama, lalu merobek foto itu perlahan. Potongan-potongan foto jatuh di lantai, berantakan. Ia duduk di tepi ranjang, timbul tegar menahan emosi. Di luar kamar terdengar suara azan maghrib. Nadia duduk sendiri di halte bus. Hujan mulai turun gerimis. Ia memegang perutnya yang mulai membesar, wajahnya murung. Beberapa orang meliriknya dengan penasaran. Nadia menunduk, berusaha menahan air mata. Sebuah bus berhenti tapi ia tak naik. Di pos polisi Surya duduk sendiri, wajahnya penuh beban. Ia memandangi HP-nya, membuka pesan dari Nadia. "Saya akan lahirkan anak ini, Pak." Ia menyejamkan mata lama lalu menarik napas berat. Rekan kerjanya masuk dan menyapa, tapi ia tak menjawab. Surya hanya duduk diam, tak mampu berkata apa-apa. Nadia kembali ke kamar kosnya sambil memeluk perut dan menahan nangis. Ia mengunci pintu lalu duduk di lantai.
menatap kosong ke dinding. Di meja, amplop USG terbuka, sedikit terlipat. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian menulis sesuatu di buku kecil. Di luar, terdengar suara motor berlalu dan obrolan tetangga. Surya berdiri di depan cermin kamar mandi, rumahnya. Ia mencuci muka berulang-ulang, seolah mencoba menghapus rasa bersalah. Handuk tergantung basah di belakangnya, meneteskan air ke lantai. Dari luar, terdengar Ratna membantingkan perabotan di dapur. Surya menatap pantulan dirinya dengan mata merah. Ratna menyapu halaman kecil di depan rumah sambil sesekali memandangi jalan. Beberapa tetangga lewat dan memberi senyum tipis tanpa menyapa. Ia menghentikan sapunya, lalu berdiri diam dengan ekspresi terluka. Seekor kucing melintas membuatnya terkejut. Ia kembali menyapu, tapi kini gerakannya lebih keras dan penuh emosi. Nadia duduk di klinik bidan kecil, menunggu panggilan dengan wajah cemas. Seorang ibu hamil tua duduk di sebelahnya dan mengelus perut sambil tersenyum. Nadia hanya menunduk dan memegang tas bulunya erat-erat. Panggilan namanya membuatnya berdiri cepat dan gugup. Ia berjalan masuk ke ruang periksa dengan langkah gemetar. Di dalam ruang periksa, bidan menunjukkan hasil USG terbaru pada Nadia. Nadia menatap layar dengan campuran takut dan bingung. Bidan berbicara dengan lembut, sementara Nadia sesekali mengangguk. Ia meletakkan tangannya di atas perutnya dengan gerakan perlahan. Mata Nadia mulai berkaca-kaca saat suara detak jantung bayi terdengar samar. Surya duduk di warung rokok bersama seorang rekan polisi yang lebih muda. Mereka mengobrol basa-basi, tapi wajah Surya terlihat kosong. Rekannya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun, Surya tidak membalas. Ia mengeluarkan rokok, tapi tidak menyalakannya. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan banner tua di atas warung. Di kamar tidur, Ratna membuka lemari pakaian dan mengeluarkan koper tua. Ia mulai memasukkan pakaian dengan cepat dan kasar. Beberapa pakaian dilempar ke atas kasur tanpa lipatan. Ratna berhenti sejenak, menatap baju dinas Surya yang tergantung di sudut. Ia mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam koper dengan gerakan penuh tekanan. Nadia berjalan menyusuri trotoar yang ramai dengan pikiran melayang. Ia melewati toko bayi dan berhenti sejenak melihat etalase. Di dalam etalase, ada boneka beruang kecil dan baju bayi warna kuning. Ia menempelkan tangannya ke kaca, tanpa sadar tersenyum sedih. Seorang ibu dan anak kecil lewat di belakangnya tanpa menyadari kehadirannya. Surya menerima panggilan tak terduga dari nomor tak dikenal. Ia menjawab dengan ragu mendengar suara Nadia yang terdengar panik. Nadia meminta untuk bertemu malam itu juga. Surya terdiam lama sebelum akhirnya menjawab singkat. Ia berdiri dari meja kerjanya dengan wajah tegang. Di rumah, Ratna duduk dengan koper terbuka di sampingnya. Ia memegang ponsel dan membuka galeri foto keluarga. Salah satu foto menunjukkan Surya dan dirinya di hari pernikahan. Air mata jatuh ke layar ponsel tanpa ia sadari. Ia meletakkan ponsel di atas koper, lalu memeluk bantal dengan gemetar. Nadia duduk di lantai kamar kosnya sambil menulisi kertas bekas dengan tulisan tangan yang tidak rapi. Di meja kecil, terdapat beberapa bungkus mie instan kosong dan botol air mineral setengah isi. Ia berhenti menulis, lalu menatap langit-langit dengan mata kosong. Kipas angin berderit pelan di langit-langit, memutar udara panas dalam kamar sempit itu. Nadia mengelus perutnya perlahan, lalu melipat surat itu dengan hati-hati. Di kantor polisi, Surya duduk di ruangannya, menatap layar komputer tanpa fokus. Berkas-berkas menumpuk di meja, tapi tangannya tak bergerak. Seorang bawahan mengetuk pintu dan masuk membawa laporan. Surya hanya mengangguk singkat, lalu kembali terdiam. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan.
Ratna berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi rumah. Ia menatap wajahnya sendiri cukup lama, menyentuh kerutan di bawah mata. Daster yang dikenakannya sudah lusuh dan sedikit sobek di bagian lengan. Ia mencuci wajah dengan air dingin, lalu menarik nafas panjang. Cermin berkabut oleh uap air panas dari ember di sudut ruangan. Nadia menemui seorang ibu kos, menyerahkan beberapa lembar uang receh. Sang ibu kos melihat jumlahnya dengan ragu, tapi akhirnya mengangguk perlahan. Nadia menunduk dan mengucapkan terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. Di belakangnya, seorang penghuni lain mengintip penasaran dari balik pintu. Nadia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya dengan langkah lambat. Di malam hari, Surya berdiri sendirian di halaman belakang kantor polisi sambil merokok. Asap rokok mengepul di udara lembab, sementara hujan rintik-rintik terus turun. Ia membuka ponsel dan memandangi foto Nadia yang tersimpan di galeri. Kemudian ia menggeser ke foto Ratna saat masih muda, tersenyum di sawah. Wajah Surya berubah muram. Lalu ia mematikan layar ponsel tanpa berkata apa-apa. Nadia naik angkot dengan tangan memegang besi di atas kepala. Penumpang lain duduk berdesakan. Suasana dalam angkot lembab dan sempit. Ia duduk di pojok, menempelkan dahinya ke kaca jendela. Di luar, jalanan macet dan dipenuhi genangan air. Nadia memejamkan mata. Terlihat sangat lelah. Ratna duduk bersama ibu-ibu tetangga di teras rumah salah satu dari mereka. Obrolan ringan tentang anak, masakan, dan harga bahan pokok mengisi sore itu. Saat salah satu ibu menyebut nama Surya, semua mata seolah melirik ke Ratna. Ratna tersenyum kanggung dan pura-pura menyuap kue ke mulutnya. Percakapan kembali mengalir, tapi ketegangan terasa di udara. Nadia berdiri di sebuah kontrakan kecil yang baru, menatap ruangan kosong di dalamnya. Cat tembok mengelupas, lantai berdebu, dan jendela tanpa gorden. Ia berjalan masuk, lalu duduk di lantai sambil membuka tas kecil berbulu miliknya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan foto hasil USG dan meletakkannya di lantai. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengucapkan sesuatu sambil memandang foto itu. Surya mengetuk pintu kontrakan baru Nadia dengan gugup. Nadia membuka pintu perlahan. Tak menyangka Surya akan datang malam itu. Mereka berdiri diam beberapa detik tanpa bicara. Surya melangkah masuk. Nadia mempersilahkan tanpa kata. Lampu remang-remang di dalam kontrakan membuat bayangan mereka tampak rapuh. Di dalam, Nadia duduk bersila di lantai. Surya duduk di depannya. Nadia menyerahkan surat yang ditulis sebelumnya. Surya membacanya dengan ekspresi yang berubah perlahan. Dari bingung menjadi terpukul. Ia menatap Nadia dengan mata merah. Tapi Nadia hanya menunduk. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara angin dari celah jendela. Pagi hari di kontrakan Nadia, sisa percakapan semalam masih menggantung di udara. Surya duduk di lantai sambil menatap surat Nadia yang kini lusuh di tangannya. Nadia berdiri di dekat jendela terbuka. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya yang lelah. Di luar, anak-anak bermain sambil tertawa. Surya akhirnya berdiri, mengangguk singkat, lalu melangkah pergi tanpa berkata. Ratna sedang menyiram tanaman di halaman rumah kecilnya. Seorang tetangga menghampiri dengan tatapan ragu, lalu menyodorkan amplop tanpa bicara. Ratna menerimanya, membuka perlahan, dan mendapati fotokopi hasil USG. Tangannya gemetar saat membaca nama Nadia di pojok bawah kertas itu.
Ia menutup mata, menarik napas berat, dan duduk di bangku taman. Di kantor polisi, Surya terlihat tak fokus saat mendengar laporan dari bawahan. Beberapa rekan memperhatikan gelagatnya yang berbeda. Ia berdiri tiba-tiba dan meninggalkan ruangan tanpa penjelasan. Di luar, ia menyalakan rokok, menyender ke dinding, dan memejamkan mata. Langit mendung menggantung berat di atas halaman kantor. Nadia memeriksa hasil pemeriksaan dokter dan menghitung tanggal perkiraan lahir di kalender dinding. Ia mencolet tanggal-tanggal dengan spidol merah. Di sekitar kamar, kardus berisi pakaian bayi bekas mulai tertumpuk. Ia duduk dan mengelus perutnya, berbicara pelan meski tak ada orang lain. Angin masuk melalui celah jendela, menggoyangkan tirai tipis. Ratna masuk ke kamar, membuka lemari dan mengeluarkan map berisi surat nikah. Ia menatap lembaran itu lama, lalu merobeknya menjadi potongan kecil. Potongan kertas itu ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Ia berjalan keluar rumah dan membuangnya ke tong sampah umum. Beberapa warga memperhatikannya dengan ekspresi bingung. Nadia menerima kunjungan dari seorang petugas kelurahan yang menanyakan status tempat tinggalnya. Ia menjawab dengan ragu sambil menunjukkan KTP dan surat domisili. Petugas itu mencatat sesuatu lalu pergi sambil mengangguk sopan. Nadia menutup pintu pelan dan bersandar di baliknya. Matanya terpejam, mulutnya bergumam lirih, hampir seperti berdoa. Surya menghadiri rapat RT di balai warga yang sempit dan penuh sesat. Beberapa warga menatapnya sinis dan berbisik satu sama lain. Ketua RT menyampaikan kabar bahwa ada laporan tentang skandal yang mencoreng citra aparat. Suasana mendadak hening saat semua menoleh ke arah Surya. Ia hanya menunduk, tak memberikan pembelaan. Ratna pergi ke warung langganannya untuk belanja sayur. Penjual menyapanya kaku, berbeda dari biasanya. Seorang ibu muda di belakangnya berbisik sambil melirik. Ratna mendengar semuanya, tapi tetap berdiri tenang. Setelah membayar, ia berjalan pulang tanpa menoleh. Nadia menempelkan kertas berisi daftar kebutuhan bayi di dinding kamarnya. Ia menandai satu persatu barang yang sudah terkumpul. Tersisa 3 item lagi yang belum ia miliki. Ia membuka dompet dan menghitung uang receh dengan teliti. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan beban berat. Surya pulang ke rumah dan mendapati kamar kosong. Ratna tak ada, hanya map kulit miliknya di atas meja. Ia membukanya dan mendapati surat tulisan tangan singkat dari Ratna. Di dalamnya tertulis satu kalimat, "Aku tidak lagi menunggu pulangmu." Surya duduk di kursi, memegang map itu erat-erat. Kepalanya tertunduk. Nadia duduk di lantai, menatap tas berisi perlengkapan bayi yang telah rapi di sampingnya. Hari perkiraan lahir sudah mendekat, dan rasa cemas terlihat jelas di wajahnya. Ia meraba perutnya perlahan, lalu berdiri dan berjalan menuju dapur. Air di dalam panci mendidih pelan, mengisi kamar dengan uap hangat. Dari luar jendela, suara motor lewat memecah keheningan pagi. Surya memarkirkan motor dinasnya di dekat kontrakan Nadia. Ia turun perlahan dan menatap pintu yang tertutup rapat. Setelah ragu sejenak, ia mengetuk pintu 2 kali. Nadia membukanya dengan ekspresi lelah namun tenang. Mereka saling pandang beberapa detik tanpa sepatah kata. Di dalam, Surya duduk di lantai dengan lutut tertekuk. Nadia menyodorkan secangkir teh hangat yang bergetar di tangannya. Suasana di antara mereka dipenuhi ketegangan yang tertahan. Surya menatap wajah Nadia lalu mengalihkan pandangan ke dinding kosong. Di dinding itu tergantung hasil OSG kecil dalam bingkai murah. Ratna berdiri di depan rumah yang kini kosong. Pintu utama terbuka lebar. Ia masuk perlahan melihat ruang tamu yang sudah tak berisi. Langkahnya bergema pelan saat ia melewati lorong menuju dapur. Ia berhenti di sana lalu menunduk sambil menyentuh lantai. Sebuah sobekan kecil dari foto lamanya masih terselip di bawah lemari. Nadia duduk sambil menulis surat di atas meja kecil. Surya mengamati dari jauh, tidak berani mendekat.
Setelah selesai, Nadia melipat surat itu dan menyelipkannya ke dalam tas kecilnya. Ia mengangguk perlahan ke arah Surya, lalu beranjak keluar. Surya mengikuti dari belakang, diam-diam menunduk dalam diam. Di puskesmas kecil, Nadia diperiksa oleh bidan sambil berbaring di tempat tidur. Surya duduk di ruang tunggu, menggenggam map kulitnya erat-erat. Seorang staf medis keluar dan memberi kabar bahwa prosesnya akan segera dimulai. Surya menatap pintu ruang bersalin dengan wajah campur aduk. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir, gelisah dan pucat. Sementara itu, Ratna duduk di warung kopi kecil dekat masjid. Ia membuka dompet dan mengeluarkan foto lama yang kini dilipat rapi. Ia menatap foto itu sejenak, lalu memasukkannya kembali tanpa berkata. Di depannya, kopi panas mengampul perlahan. Beberapa orang lewat, tapi tak satu pun yang ia lihat. Di ruang bersalin, Nadia menggenggam erat ujung kasur saat kontraksi mulai datang. Suara bidan terdengar pelan namun tegas. Keringat menetes di pelipisnya, dan ia meringis menahan sakit. Detak jantung bayi terdengar cepat dari monitor kecil. Di luar ruangan, Surya duduk diam, tangan menutup wajahnya. Suara tangis bayi terdengar samar dari balik pintu. Surya berdiri perlahan, mencoba menahan emosinya. Bidan keluar dan memberinya isyarat untuk masuk. Di dalam, Nadia terbaring lemas namun tersenyum memeluk bayi kecil dalam selimut tipis. Surya mendekat, matanya berkaca-kaca saat melihat anaknya untuk pertama kali. Beberapa hari kemudian, Surya berjalan sendirian di jalan kecil saat fajar. Di tangannya, ia membawa map kulit Otua yang kini tampak usang dan robek. Ia berhenti di depan rumah Ratna yang kini tertutup rapat. Surya menaruh map itu di depan pintu lalu berbalik dan pergi. Matahari mulai terbit perlahan menyinari langkahnya yang berat dan tak pasti. 2 wanita, 1 pria, 1 bayi yang lahir dari perselingkuhan, dan 1 rumah yang kini kosong tak berhuni. Semua telah berubah dan tak ada yang bisa kembali seperti semula. Kadang pilihan yang ditunda terlalu lama justru menghancurkan semua yang bernilai. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Tinggalkan komentar jika kisah ini menyentuhmu. Klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak yang tahu bahwa luka hati kadang lebih tajam dari peluru.